Ya, Ustaz. Waalaikumsalam. Hah? Ini datang. Mana itu datang? Kita berjanji Pak karena Allah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Al-Karam Bapak Guru Haji Azwar Anas Mas'ud SPDI Asrorani, sidangnya hadirin hadirat tamu dan rahimahullah. Sebelum kita masuk pada acara maulid, ada beberapa acara yang akan kita selesaikan. Yang pertama acara tasyakuran, yang kedua khataman Al-Quran, yang ketiga penyerahan surat Al-Quran secara simbolis. Acara pertama tasyakuran kepada bapak ibu yang sudah mendaftarkan anak-anaknya untuk disyukur supaya bersedia. Al-Quran. Jadi kepada adik-adik yang akan menghafalkan Al-Quran supaya
tempat di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menyaksikan dan mendengarkan anak-anak kita yang alhamdulillah pada malam hari ini akan menghafalkan Al-Quran. Mudah-mudahan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka-mereka yang ada di depan kita ini, termasuk anak-anak kita, menjadi generasi Al-Quran, generasi yang soleh dan solehah, insyaallah. Silakan kita mulai. Ya, kanan. Masuk. Taqabbalallah. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, latarawunnal jahim, thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, thumma latus'alunna yawma'idhin 'anil na'im. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أعوذ بالله من الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا رب العالمين Oh, maju lah. Maju kan? Ini. dan kata insyaallah diulang-ulang terus mungkin ambil
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسن لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهل أنتم مسلمون؟ وإن أدري أقريب أم قريب.
ولصاحبك الكريم ولا علم على رسول المسائل المعاصرين وليصلي وقرأ كل الحب الفاتحة. يا رب جميع الذين عملوا وللنبي المهديات ولجميع المسلمين والمسلمات الفاتحة. Pada yang terakhir kita niatkan untuk orang tua kita, keluarga kita yang sudah berjasa di saya, yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah beri kehidupan dan kurnia dan yang masih perbuatan keikhlasan di dalam menjalankan aktivitas hidupnya, baik hubungannya dengan Allah maupun hubungannya dengan selain Allah. Al-Fatihah. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz Abdul Ghafur Nia. Acara keempat, sambutan pertama oleh Bapak Kepala Desa Sukamulya Timur. Kepada Bapak Kepala Desa Sukamulya Timur, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita dan muliakan al-mukarramun Bapak Ibu, yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolsek atau yang diwakili oleh Bapak Kadif Mas, yang sama-sama terhormati pengurus Masyaallah Baitur Rahman Mulia Jati, yang sama-sama menghormati tokoh agama, tokoh masyarakat singkatnya, tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kepada kita semua, sehingga di malam hari yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam dan nikmat kesempatan, sehingga yang belum bisa hadir di tempat ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat serta salam tidak lupa kita turun kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapat sahabatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah di malam hari ini Bapak dan Guru kita berada di tengah kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nantinya bermanfaat bagi kita semua dan menjadi berkah untuk dusun dan desa kita. Apapun yang disampaikan itu merupakan tuntunan-tuntunan yang bisa kita amalkan sehari-hari. Bapak Ibu yang berbahagia, mengingatkan dan menyampaikan karena ini ada waktu, mungkin sekedar yang akan disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Desa Sukamulya Timur. Sambutan kedua oleh Bapak Kapolsek Kecamatan Sukamulya atau pejabat yang mewakili. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pandu, yang kami hormati Bapak Kepala Desa, yang kami hormati pula para tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya semua jamaah Mushola Baitur Rahman yang berbahagia. Pada kesempatan
yang dari kepolisian khususnya Polsek Sukamulia ingin menyampaikan beberapa hal. Mungkin tidak lama, hanya beberapa menit saja. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu terkait dengan situasi Kamtipmas, situasi keamanan dan ketertiban, di mana salah satu tugas kami pihak kepolisian adalah menjamin keamanan dan ketertiban. Sebagaimana kita ketahui bapak-bapak, ibu-ibu, pada tahun ini adalah tahun politik istilahnya. Ada beberapa agenda-agenda politik yang sudah dilalui dan sedang berjalan saat ini. Yang sudah kita lalui adalah kegiatan pemilu, ya, pemilu, pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian pemilihan calon legislatif. Alhamdulillah untuk wilayah kita Kabupaten Lombok Timur, khususnya wilayah Kecamatan Sukamulia ini berjalan dengan aman, kondusif dan sejuk. Kemudian untuk saat ini bapak-bapak, ibu-ibu perlu diketahui saat ini sedang berjalan tahapan kampanye, yaitu tahapan kampanye untuk Pilkada serentak tahun 2024. Kami dari pihak kepolisian menghimbau dan mengharapkan kepada bapak-bapak untuk mari kita menjaga persatuan, mari kita jaga kekompakan, tidak ada perselisihan di tengah-tengah masyarakat. Kami sadar bahwa kita semua ini pasti punya pilihan masing-masing. Kami minta supaya bapak-bapak boleh kita memiliki beda pilihan, jangan sampai perbedaan pilihan itu menjadi perselisihan di tengah masyarakat. Siapapun pemimpin kita yang terpilih besoknya, ya kita doakan mudah-mudahan pemimpin yang terpilih ini adalah pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, dan pemimpin yang bisa dekat dengan masyarakat. Itu harapan kita semua. Kemudian yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, terkait dengan satu hal ini yang selalu kali Dimas di Polsek Sukamulia selalu yang sampaikan setiap ada pertemuan terkait dengan fenomena sekarang, terutama anak-anak kita sekarang ini, anak-anak kita yang sekolah. Kenapa dia sampaikan seperti ini, bapak-bapak, ibu-ibu? Kami selaku kali Dimas Polsek Sukamulia sudah sekian sekolah yang kami kunjungi. Agar apa? Kami turun ke sekolah-sekolah untuk menyampaikan terkait dengan kejadian-kejadian kita, bapak-bapak, ibu pernah menonton di televisi. Bagaimana anak-anak kita sekolah, baik itu SD, SMP maupun SMA, ada kejadian-kejadian yang dipukul sama temannya, ada yang dihina, diolok oleh temannya. Itu adalah bagian daripada perilaku bullying istilahnya, atau hubungan dalam bahasa Indonesia. Hal ini bapak-bapak, ibu-ibu sudah marak sekali. Beberapa sekolah yang kami kunjungi ternyata hal itu terjadi di anak-anak kita. Ada anak-anak kita yang dipukul sama temannya, ada yang dihina, diolok segala macam. Akhirnya dampak daripada kejadian itu, ibu-ibu, bapak-bapak, sangat luar biasa. Sampai korban pun sampai ada yang meninggal dunia akibat daripada perilaku bullying itu. Bahkan ada beberapa sekolah yang kami kunjungi, termasuk ada salah satu korban daripada perilaku bullying di sekolah itu sampai tidak masuk sekolah dan berhenti sekolah. Dampaknya ini yang kami tidak inginkan terjadi di anak-anak kita semua. Oleh karena itu kami mengharap dan menghimbau pada kita semua, mari kita sama-sama sedang menjaga anak-anak kita. Yang kami lihat sekarang, kami sering turun malam hari, bapak-bapak, ibu, dan kami sering lihat anak-anak kita banyak yang nongkrong di pinggir jalan. Apa yang mereka kerjakan? Main HP. Maaf, apa yang saya lihat yang ingin sampaikan di sini, mereka merokok di pinggir jalan. Itu fenomena yang sering kami jumpai terutama pada malam hari. Dan alhamdulillah kalau kami menjumpai seperti itu, kami selalu menghimbau pada anak-anak kita supaya pulang.
pulang ke rumah, istirahat di rumah. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, bantu kami dari pihak kepolisian proses hukum untuk melihat kembali anak-anak kita di rumah. Jangan sampai anak-anak kita terlalu dibebaskan waktunya untuk bermain di luar. Sehingga apa? Kalau itu yang terjadi, anak-anak kita nanti salah pergaulan. Karena lingkungan ini luar biasa pengaruhnya bapak-bapak ibu. Oleh karena itu harapan kami kepada bapak-bapak ibu-ibu di sini, harapan kami supaya mari kita sama-sama menjaga anak-anak kita, supaya anak-anak kita ini mereka besok yang akan mengangkat derajat kita. Insya Allah kalau kita yakin dan bapak-bapak ibu-ibu di sini luar biasa sebagai orang tua yang sudah membina putra putri saya, luar biasa bapak-bapak ibu-ibu di sini. Hanya kami mengingatkan saja, mari kita sampai pada bapak-bapak ibu-ibu, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat buat kalian sendiri dan bermanfaat buat bapak-bapak. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kapolsek Kecamatan Sukamulya. Acara kelima, uraian Imam Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Karam Tuan Guru Haji Azwar Anas Masud IHSPD As-Sawati. Kepada beliau waktu dan tempat disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baris sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wal mustafa wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abil Qasim al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa انشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. Amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Kepala
dari Kapolsek yang hadir pada malam hari ini, yang alhamdulillah beliau tadi di dalam sambutannya sudah menghimbau kita sesuai dengan kapasitas beliau masing-masing, yang insya Allah himbauan terutama keamanan mudah-mudahan bisa kita laksanakan dan tentunya akan bermanfaat bagi kita semua. Semakin kita aman, insya Allah kita akan semakin tenang beribadah. Kalau keamanan tidak ada, bisa jadi sulit kita sempurna di dalam mengerjakan sebuah ibadah. Maka mudah-mudahan sekali lagi kita semua tetap dalam suasana yang aman dan tentram, yang insya Allah kalau kita semua berpartisipasi di dalamnya semuanya akan tercapai. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, para asatiz, tokoh agama, tokoh masyarakat, para penglingsir, orang-orang tua kami yang sama-sama kami hormati, kita muliakan, adik-adik, para pemuda, para remaja, wabil khusus para santri, santriwati, para thalabatul ilmi, para siswa-siswi yang hadir, yang tentu tidak lupa yang mengajak kepada kita semua untuk bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini tiang perunggu semua bisa berkumpul di Musalla Baitur Rahman, di sebuah tempat yang dipakai khusus untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, dipakai untuk menuntut ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di malam ini dalam rangka mensyukuri salah satu nikmat yang paling besar, nikmat yang paling utama yang Allah berikan kepada kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, apalagi nikmat yang secara zahir kita menganggapnya besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan nikmat yang mungkin remeh menurut kita, yang kecil menurut kita, atau mungkin yang sepele menurut kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk menghargainya, disuruh kita untuk memperhatikannya. Di dalam kitab Syama'il ada ungkapan yang mengatakan begini, atau ibarat yang mengatakan begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat ta'zumu indahu an-ni'matu mahma daqqat. Nabi yang berlungguh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau masalah nikmat pemberian Allah, maka beliau akan menganggapnya nikmat itu sangat-sangat besar, memperhatikannya, tidak menyepelekannya mahma daqqat, walaupun nikmat itu adalah nikmat yang mungkin kecil, nikmat yang ringan. Karena sebenarnya jemaah sekalian, nikmat itu kalau kita pandang dia dari sisi siapa yang memberi, maka semua nikmat itu penting. Tidak mungkin kita menyepelekan hatta makanan yang jatuh umpamanya, atau hatta apapun nikmat yang kita anggap sepele. Tapi kalau kita ingat nikmat itu berasal, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin seseorang menganggap nikmat itu kecil. Kalau kita hanya memandang nilai
nilai dari nikmat itu? Ya, bisa jadi ada yang mana nikmatnya kecil, nikmatnya besar, sehingga mungkin yang sepele kita lalaikan dan lain sebagainya. Tetapi kalau nikmat itu yang kita pandang siapa yang memberikan, maka sekali lagi tidak ada alasan bagi kita untuk menyepelekan, tidak mensyukuri, tidak memperhatikan nikmat tersebut. Yang kasih contoh pelunggu, kira-kira kalau pelunggu diberikan uang Rp1.000, termasuk beli atau dicek? Pada bahasa itu deh. Pada aja bahasa itu yang betulnya. Negara dengan ngomel kita pada pelunggu keper Rp1.000, kira-kira menurut perajin kita menengah beli atau becek? Becek. Munara dengan ngomel pelunggu keper 10 juta, beli atau becek? Becek. Beli. Kau beli apa beli dari orang? Mau kau beli apa? Kita beli motor. Nah, beli pesawat. Munara dengan pengembiang kita, keper Rp1.000 mungkin kecil terasa. Lalu pertanyaan tiang sekarang, kalau Rp1.000 itu umpamanya diberikan oleh guru besar kita, adik masih hayat, Al-Baturiyah Bapak Maulana Syekh ulama besar umpamanya, atau pelunggu diberikan uang oleh siapa ulama yang besar, kira-kira masih pelunggu mengatakan Rp1.000 itu 5 becek? Masih kata beli? Hah? Kira-kira pelunggu apakan uang Rp1.000 itu? Hah? No. Padahal cuma 1.000, pelunggu simpan, pelunggu jadikan kenang-kenangan. Kenapa kira-kira? Kenapa kita sekarang tidak memandang 1.000-nya? Kita sekarang tidak memandang 2.000-nya. Yang kita pandang siapa yang memberikan. Seandainya nang betul cara mengenai nikmat Allah, becik atau beli Allah yang memberi ini masalahnya. Tuhan kita yang menciptakan kita, yang memberi, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak betul-betul mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang Bapak Jokowi umpamanya ke tengah-tengah pelunggu, diberikan pelunggu kaos, cuma kaos. Terbiasa ada di TV itu, nih Bapak polisian, beliau biasa menyebar kaos atau apa, mungkin buku. Kira-kira kaos banyak tidak di pasar-pasar sekitar kita? Lebih. Kaos pakai mahalan lebih. Lalu dengan coba belum kita, ketika dia mendapatkan kaos dari presiden, bagaimana kegembiraannya, ekspresinya? Coba dia tak hanya mengatakan terima kasih, kadang ada sampai teriak, kita lihat. Ada yang sampai bahasa Majmir berujak-ujak gara-gara hanya mendapat kaos. Padahal kaos berapa sih harganya? Tapi kenapa dia senang? Dia melihat siapa yang memberi. Makanya mari jemaah sekalian, banyak para ulama mengingatkan kita, tidak apa-apa kita lihat juga ainun nikmat, zat nikmatnya juga tidak apa-apa. Tetapi yang paling penting siapa yang sudah memberikan kita nikmat. Banyak diberikan kita nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati kelahiran beliau pada malam hari ini, coba beliau mempraktikkan hatta nikmat makanan. Nikmat makanan, beliau tidak pernah mencela makanan. Beliau tidak pernah mencela makanan. Kalau beliau diberikan makanan, lalu beliau ingin memakannya, maka beliau makan. Kalau beliau tidak
menyukai makanan tersebut, beliau tidak makan dan tidak juga mencela sebuah makanan. Kenapa? Karena beliau ingat, karena beliau tahu dengan seyakin-yakinnya makanan itu pada hakikatnya yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau yang pelunggu, mohon maaf, dimasakkan kita kelak santan umpamanya kurang, garam sedikit, semuanya kita sumpah. Makanannya kadang kita sumpah, ibu-ibu yang membuatnya juga kita marahi. Kenapa kira-kira? Karena seperti tadi kita belum merenungi bahwasanya hakikat rezeki itu, hakikat segalanya itu semuanya dihadiahkan, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi nikmat-nikmat yang tergolong nikmat besar, nikmat pelunggu semua, terutama jamaah kami, jamaah musalla Baitur Rahman yang ada di sini, diberikan putra putri yang sudah alhamdulillah khatam Al-Quran. Ini nikmat yang besar, nikmat yang agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang walaupun yang tadi yang mungkin yang pribadi tidak banyak berkomentar, artinya tentang bacaan-bacaan anak-anak kita alhamdulillah sudah banyak yang bagus. Tinggal yang perlu dipertegas, yang perlu diperdalam adalah pembacaan huruf agarnya sering terpesan. Kadang-kadang orang banyak cekat menyebut huruf umpamanya empuk-empuknya, to umpamanya atau ro, lalu bareng orang dalam Al-Quran bersambung bareng baturna, kadang to nya ada garis bawah dari tiwa. Maka tadi no dia bacanya tiwa, jangan ti. Harus datang to ti, lalu ti dia baca nyawa. Itu harus kita perhatikan. Kadang ro umpamanya barengnya kita lakukan ro dari nafalun, dino ro. Padahal ro banyak itu jamaah sekalian. Dan tinggal itu yang diperhatikan. Alhamdulillah secara keseluruhan anak-anak kita sudah pandai di dalam membaca Al-Quran. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di dalam sebuah riwayat oleh Imam As-Samarqandi di dalam kitab beliau Tarbiyahul Ghafilin. Apa kata beliau di sana? Man u'tiyal Quran, siapa saja yang diberikan kepada dia Al-Quran, ada yang diberikan dia pemahaman pada Al-Quran, atau diberikan dia bisa membaca Al-Quran, atau mungkin bisa menghafal Al-Quran, atau seperti Khalid Indadari, dia bisa membaca Al-Quran dengan indah. Wara'a anna ghairahu minan nas u'tiya khairan minhu, lalu dia merasa orang lain diberikan lebih baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang diberikan kepada dia, maka katanya di dalam riwayat tersebut berarti dia sudah menganggap sesuatu yang dibesarkan, sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menghinakannya. Artinya Al-Quran mengagung dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus wali-wali santri, wali-wali anak kita yang tadi yang mengkhatam Al-Quran, ketahuilah nikmat yang tadi khatamnya anak jari tiang pelunggu ini adalah nikmat yang harus diagungkan, yang harus dimuliakan, yang harus kita syukuri dengan sedalam-dalamnya. Karena ini adalah nikmat agung, nikmat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin muslimat, para muhibbin wal muhibbat rahimakumullah. Selanjutnya salawat dan salam kita lihatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian secara pribadi di malam ini jadwal 1
mengingatkan dia murid Mekah jamaah sekalian, rata-rata maulid itu masih dilakukan di malam hari. Tetapi biasa kalau kita bagian sini Sukabumi ke timur, apalagi bagian Suralaga, rata-rata semua sudah pagi. Jadwalnya biasa maulidnya pagi. Tidak apa-apa pagi, siang, malam, masuk Rabiul Awal, keluar Rabiul Awal, belum maulid tidak masalah. Selama kita niatkan untuk menghormati, untuk mensyukuri keberadaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, insyaallah itu nilainya adalah ibadah. Karena apa yang kita lakukan di sini ini adalah kumpulan ibadah. Kalau di Mekah biasanya keliling kita bukan dari masjid ke masjid. Karena kalau dari masjid ke masjid tidak boleh di sana. Dengan ranggu. Di sana biasa dari rumah ke rumah. Menara dengan subyah segede itu pasti rata-rata dia merayakan atau peringatan maulid. Bagaimana cara mereka? Kalau di sana biasa mereka membaca maulid. Apa yang membaca maulid? Membaca kitab-kitab maulid. Marak maulid Al-Barzanji, marak maulid Kasibah Burdah, marak maulid Al-Bibani, marak maulid banyak macamnya. Itu yang dibaca sampai selesai. Setelah itu sudah berdoa dan seperti biasa makan dan minum sesuai dengan apa yang dihajatkan oleh yang punya rumah. Tetapi kalau di sini alhamdulillah ulama-ulama kita dengan kearifan mereka, dengan melihat suasana kondisi dari masyarakat kita, alhamdulillah mereka mengemas acara majlis peringatan maulid dengan berbagai macam acara yang bermanfaat. Termasuk tadi alhamdulillah ada sambutan pemimpin kita, ada sambutan bapak dari kepolisian kita yang menjaga keamanan, ada tadi pembacaan Al-Quran, ada juga pembacaan sholawat, ada khataman Al-Quran, ada silaturahimnya, ada pengajiannya, ada doanya, ada sedekahnya. Semua amal-amalan ini kira-kira bagus atau ini? Anak pelukung mengatakan amal-amalan ini tidak baik. Semua amal-amalan ini baik, bagus. Ada dalilnya di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah SAW. Maka alhamdulillah inilah salah satu bentuk cara ulama mengemas maulid di kita. Nah untuk itu ada fatwa dari imam besar, imam yang ada di dalam mazhab kita. Mungkin belum sering dengar ada namanya Imam As-Suyuti. Pernah belum dengar? Mungkin nama Suyuti ya. Karena mungkin Bapak Suyuti, imam besar yang diambil rata-rata nama Suyuti itu asalnya adalah Imam As-Suyuti. Beliau menyebutkan sampai pada kesimpulan berfatwa. Apa isi fatwa beliau? Panjang sebenarnya tentang maulid, tapi dia ingin mengambil yang berkaitan dengan pelungguh sebagai sahibul bait atau sebagai panitia. Apa kata beliau secara singkat? Wa ammal mutawwaquna bin nur, adapun malaikat-malaikat yang diselimuti oleh cahaya. Siapa itu malaikat-malaikat yang diselimuti oleh cahaya? Terkenal mereka itu adalah tokoh-tokohnya malaikat, pimpinan-pimpinannya malaikat, seperti malaikat Jibril, terus malaikat Israfil, malaikat Israil, malaikat Mikail, pembesar-pembesar malaikat. Itu yang dikatakan al-mutawwaquna bin nur, malaikat-malaikat yang diselimuti oleh cahaya.
yusalluna ala man kana sababan li qiraatil maulid. Malaikat ini bersolawat kepada siapa? Bersolawat kepada orang-orang yang menjadi penyebab adanya acara maulid, adanya acara pembacaan maulid. Apa artinya bersolawat di sini? Biasa solawat dari malaikat kepada kita itu adalah malaikat memintakan ampun. Artinya kalau ada ibu-ibu tiang, jamaah-jamaah ini yang mengeluarkan sedekahnya dalam rangka untuk kesuksesan acara maulid kita pada malam hari, masuk dia malaikat bersolawat kepadanya. Panitia yang menyiapkan mic, yang menyiapkan spanduk, yang menggelar karpet, apapun bentuknya, masuk juga. Mereka adalah bagian orang-orang yang para malaikat bersolawat untuknya. Ini bukan Al-Quran, ini bukan hadis yang ingatkan menunggu. Ini memang bukan Al-Quran, tidak pernah yang dari Al-Quran. Ini bukan hadis juga, tapi ini adalah kesimpulan, ini adalah hasil olahan ilmu seorang imam besar yang bernama Imam Sadu Nurul. Masa imam beli kita sadu, saya kita sadu mampu. Kemudian kita sadu ini imam, kelas imam dia kelas tuan guru, dia kelas kiai, dia kelas dai nasional, dia kelas imam lo biasa derajat paling atas, biasa Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, imam derajat paling atas dari keilmuan agama seseorang. Bahkan dia sudah sampai derajatnya ke mujtahid mutlak yang namanya Imam As-Suyuti. Roka rakib Al-Quran, roka rakib hadis, semuanya sudah beliau kuasai. Bahkan beliau gelarnya, keistimewaan beliau timbang ulama yang lain. Imam As-Suyuti beliau diberi gelar apa? Alim Ibnul Kutub. Orang alim, anaknya kitab-kitab. Beliau bukan orang tuanya kita, tapi gelar beliau. Kenapa dikatakan beliau anak kita? Kenapa? Karena beliau salah satu ulama yang paling banyak karyanya mengarang kitab-kitab agama. Tidak ada disiplin ilmu di dalam agama Islam kecuali ada karangan beliau. Bahkan ada yang menyampaikan karangan beliau itu ada sampai 1000 buah karya tulis. Coba perlu bayangkan, 1000 kitab dikarang, 1000 makalah, 1000 risalah dikarang. Kadang kalau ulama-ulama biasa kurang-kurang 1-2 kitab dikarang sudah 1 tahun 2 tahun baru dia selesai. Beliau bayangkan 1000 kitab yang beliau karang. Bagaimana hebatnya beliau kira-kira? Mau berlunggu membuka katakanlah netes beliau dalam bidang tafsir umpamanya, jika beliau tafsir itu jadi rujukan buat kebanyakan umat Islam sekarang. Kebanyakan pondok pesantren jika beliau yang diajarkan. Yang belajar agama minimal yang dasar-dasar pasti kenal tafsir jalan lain. Kenal dulu? Ada kan tafsir jalan lain? Siapa yang mengarangnya? 2 orang yang namanya Jalan. Makanya namanya jalan lain, 2 jalan. 2 jalan. Jalan yang pertama guru beliau namanya Jalaluddin Al-Mahalli. Jalan yang kedua beliau namanya Jalaluddin As-Suyuti. Kitab tafsir beliau sampai sekarang dikaji di pondok-pondok pesantren, di universitas-universitas. Masih kalau mau itu karya gabungan dengan gurunya. Mau saya sendiri ada juga. Ada nama kitab beliau namanya Ad-Durrul Mansur Fit Tafsir Bil Ma'thur. Kitab Durrul Mansur ini adalah kitab khusus beliau kumpulkan hadis-hadis saja isinya, yang mana hadis itu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Coba kalau kita, ya Allah,
Hadis enggak beliau pakai pendapat beliau. Isinya cuma hadis. Beliau kumpulkan sekian hadis, sekian ratus, sekian ribu hadis. Hadis itu cuma yang berkaitan dengan tafsir Al-Quran. Bagaimana hebatnya beliau. Tidak ada internet dulu, tidak ada Google dulu. Kalau sekarang mungkin kita Google, ya keluar dia. Tetapi dulu mana ada. Bagaimana hebatnya yang namanya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Mau berlumpur di dalam ilmu Al-Quran, ada kitab beliau yang terkenal. Ayo siapa kira-kira yang bisa menjawab siapa kitab beliau yang terkenal dalam Al-Quran, dalam bidang ilmu Al-Quran? Ada namanya Al-Itqan. Al-Itqan ini juga dipelajari di pondok-pondok pesantren. Para penuntut ilmu agama biasanya tahu kitab ini, Al-Itqan fi Ulumil Quran. Itu karangannya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Di dalam fikih, di dalam sejarah, di dalam usul fiqh, di dalam semua rata-rata semuanya ada karangan atau kitab yang dicetak, yang dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Terus datang pelupuk mengatakan, gara-gara ikutan saudara-saudara kita umpamanya, saudara-saudara kita yang tidak membolehkan, saudara-saudara kita yang alergi dengan maulid mengatakan, Jalaluddin As-Suyuti ulama. Dia kan ulama biasa, manusia, laki-laki, saya juga laki-laki. Dia salah, saya salah. Ada orang yang berani mana demikian? Sama ulama, dia makan, saya makan. Dia laki, saya laki. Dia tidur, saya tidur. Betul, dia tidur, kita tidur. Tapi tidurnya kita berapa jam? Pernahkah kita tidur sambil merenungkan umpamanya ilmu? Pernahkah kita bangun tidur langsung ingat ilmu? Pernahkah seperti itu? Beda kita dengan beliau-beliau semuanya. Makanya mereka sampai kepada derajat yang tadi. Makanya dia mengingatkan seperti tadi itu, ini bukan Al-Quran, ini bukan hadis, tapi ini adalah hasil istimbat, pengeluaran hukum atau pengambilan hukum dari imam besar yang namanya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Mudah-mudahan semua kita yang berkaitan terutama sekali dengan peringatan Maulid ini mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ingin melanjutkan, yang mungkin tinggal beberapa menit, yang mungkin sampai jam 10 nih, sampai jam berapa? Yang ketua panitia, jadi yang bisa disalahkan. Tapi jam berapa? Panitia penunggu yang menentukan sekarang ya. Mau belum sampai jam 1 boleh. Sedang membahas Nabi itu luas, luasan. Ketika kita membahas Al-Quran, umpamanya kita membahas Rasulullah SAW, tapi singkat-singkat yang paham. Ya peluru sudah lama di sini mungkin duduk, dia juga sudah lama juga berkeliling dari tadi pagi. Ya artinya kita semua butuh istirahat. Yang ingin menyampaikan bahwasanya ketika kita memperingati peringatan Maulid baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu yang sering kita diajak adalah supaya kita semakin cinta kepada beliau, cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita perlu cinta kepada Nabi? Kenapa? Karena kalau dia perlu cinta kepada Nabi, berarti itu secara otomatis jalan tol pelumbuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang banyak orang yang membedakan cintanya kepada Nabi, wih luar biasa. Cinta kepada Allah mungkin tidak terlalu luar biasa. Tidak ada istilah itu. Orang cinta kepada Nabi Muhammad itu buktinya dia cinta kepada Allah. Kira-kira nyatanya dulu, kalau Allah tidak mencintai Nabi Muhammad, tidak memilih beliau menjadi Rasul, tidak memilih beliau menjadi Nabi, tidak memilih beliau jadi kekasihnya, kira-kira cinta tak perlu sama yang namanya Nabi Muhammad? Tidak beliau dipilih jadi Nabi umpamanya, tidak beliau dipilih jadi Rasul, tidak beliau dipilih jadi kekasih, tidak beliau diturunkan pada jalan Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak, kita akan cinta kepada beliau. Makanya jangan dibedakan
cinta orang kepada Nabi Muhammad, otomatis itu adalah cintanya seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau peluru mau cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada tiga alamat, ada tiga indikator berbahasan dengan mahasiswa sekarang yang bisa menambah cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedikit tidak ini menurut Imam Ghazali. Bukan hanya kepada Nabi, kepada siapapun. Kalau tiga tanda ini kita ketahui pada seseorang, biasanya kita semakin cinta kepada dia. Mana dia yang tiga itu? Yang pertama ada namanya itu adalah Al-Jamal. Yang kedua adalah Al-Kamal. Yang ketiga ada namanya An-Nawal. Jamal, Kamal, Nawal. Tidak perlu ingat, kalau di bahasa Arab gampang ingat karena sama-sama lam terakhirnya. Jamal, Kamal, Nawal. Apa artinya Jamal? Biasanya kalau kita mau semakin cinta kepada seseorang, silahkan kita perhatikan. Biasanya orang itu akan cinta kepada seseorang kalau objek yang ingin dicintai itu indah atau gagah. Betul atau tidak? Menara sesuatu indah atau batu baja. Ini pemuda. Menara di daerah Inggris, cantik kira-kira, luar biasa Inggrisnya. Bisa nggak kita jatuh cinta kepada dia? Bisa jadi terang-terangan atau sembunyi. Karena tabiat manusia suka kepada keindahan. Tabiat manusia itu suka kepada kegagahan. Peluru lalu pesiar umpamanya, lalu pesiar, lalu liburan. Kira-kira peluru mencari tempat yang jelek atau tempat yang indah? Pasti kita bandingkan dia. Kita pergi ke pantai A, pantai B, mana yang lebih indah, mana yang lebih nyaman, mana yang lebih bagus di pandang mata. Itu yang kita cari. Karena tabiat manusia memang dia pasti akan cinta kepada keindahan. Dan perlu maklum, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang sempurna kegagahan beliau, yang sempurna penciptaan beliau, yang bahkan para sahabat-sahabat beliau mengatakan tidak pernah dilihat ada manusia yang paling gagah daripada kegagahan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dulu bayangkan Nabi kita itu Nabi yang biasa-biasa parasnya, biasa-biasa bodi beliau. Beliau itu diibaratkan al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Sempurna dari sisi akhlak, sempurna dari sisi penciptaan. Ada salah sahabat nama beliau Hasan bin Sabit. Sampai-sampai beliau Hasan bin Sabit ini mengatakan apa? Wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Apa artinya ya sekalian? Wahai Rasulullah, yang lebih indah, yang lebih gagah, yang lebih bagus dari engkau tidak pernah dilihat oleh mataku. Ini kata sahabat. Ini kata orang yang hidup di zaman beliau. Yang paling gagah dari engkau wahai Rasulullah tidak pernah dilahirkan lagi oleh perempuan. Tidak ada yang dilahirkan oleh seorang wanita melebihi gagahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Wahai Rasulullah, engkau diciptakan bebas, tidak ada aib pada penciptaanmu, tidak ada. Kami lihat matamu adalah mata yang indah-indahan semua orang. Kami
melihat rambutmu adalah rambut idaman semua orang. Kami lihat postur, katakanlah tubuhmu, bagaimana tangan, kaki dan lain sebagainya. Semuanya pas, semuanya sempurna, idaman semua orang. Kami lihat kulitmu idaman semua orang. Semuanya sempurna. Kulit kamu barro'an min kulli aibin. Engkau itu diciptakan seolah-olah tidak ada kurangnya. Enggak kalau kita ada ya. Ada kita yang mohon maaf, ya ada yang rambutnya lurus, kelurusan, ada yang rambutnya keriting, kekeritingan, ada yang hidungnya kemancungan, ada yang hidungnya kepesehan, ada yang macam-macam. Kalau kita, makanya beliau mengatakan terakhir, ka'annaka qad khuliqta kama tasya'. Wahai Rasulullah, kalau engkau seakan-akan engkau diciptakan sesuai dengan pesananmu. Seolah-olah pesan Nabi. Kalau yang menunggu umpamanya boleh pesan diciptakan, kira-kira bagaimana? Apa yang menunggu pesan? Mudah-mudahan saya segagah siapa? Mungkin Nabi Yusuf. Mungkin. Mudah-mudahan hidung saya hidung yang terbaik di dunia. Mudah-mudahan kaki saya kaki yang paling kuat di dunia. Mungkin itu yang kita pesan. Tapi memang takdir Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita alhamdulillah seperti ini. Tapi kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang mulia penciptaan. Satu lagi membuktikan bagaimana kemuliaan, bagaimana kegagahan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah salah seorang sahabat beliau keluar di waktu malam hari. Di malam itu kurang lebih tanggal 15 kalau bahasa kita sekarang, ketika bulan purnama sedang bersinar. Yang karena terang-terang lalu bulan. Lalu beliau keluar menuju ke sebuah lapangan. Tiba di luar, sahabat ini tiba-tiba melihat sosok di bawah sinar rembulan yang begitu terang. Maksudnya di sini ada Rasulullah SAW. Beliau digambarkan di sana memakai hullatul khamra. Beliau memakai pakaian yang ada yang motif-motif agak merahnya pada saat itu baju beliau. Lalu apa kata sahabat ini, Jabir bin Samurah? Saya perhatikan Rasulullah SAW wajah beliau. Setelah saya perhatikan Rasulullah SAW, saya perhatikan bulan yang lagi purnamanya, yang lagi terang-terangnya. Dan biasa bulan purnama itu identik dengan keindahan, identik dengan sesuatu yang luar biasa agungnya, yang luar biasa semua orang senangnya lihat bulan purnama. Saya perhatikan kata beliau Rasul, dan saya perhatikan bulan, lagi kepada Rasul, lagi pada bulan, berkali-kali antara pandangannya tertuju kepada Rasul SAW dan tertuju kepada bulan. Apa kesimpulan yang terakhir? Wallahi kata beliau, demi Allah, wajah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih indah, itu lebih sejuk dipandang daripada bulan purnama. Wajah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lebih bersinar, lebih bercahaya dari bulan purnama. Ini kesaksian generasi yang hidup langsung sezaman, yang mengiringi langkah perjuangan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yang menunggu mulai dari sekarang, mari kita hayati Nabi kita, Nabi yang luar biasa gagahnya. Bahkan lebih gagah dari Nabi Yusuf, lebih gagah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Kita mengenal dari dulu, diam juga dari kecil, mengenal Nabi Yusuf yang paling gagah. Tapi kata para ulama, sebenarnya lebih gagah itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada orang mengatakan, kalau Nabi Muhammad lebih gagah, apakah pernah terjadi peristiwa seperti Nabi Yusuf? Kalau Nabi Yusuf sampai gagahnya, perempuan-perempuan itu memandang Nabi Yusuf alaihissalam sampai-sampai tidak apa? Ya tidak merasakan
Tangan mereka, jari mereka diiris sendiri oleh pisau yang mereka pegang. Saking gagahnya, terpesonanya mereka ketika Nabi Yusuf lewat. Yang menjadi pertanyaannya, ulah di Nabi Muhammad dari kejadian marah Nono. Ulah kira-kira di dalam kitab-kitab sejarah dikatakan apa jawabannya dalam masalah ini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sempurna kegagahannya melebihi Nabi Yusuf, tapi beliau diiringi di wajah beliau, di penampilan beliau dengan kewibawaan yang tiada tara, sehingga tidak semua orang bisa berbetah-betah berlama-lama memandang wajah beliau, saking wibawanya beliau. Coba dulu buktikan, baru kita di hadapan pembesar umpamanya, terus kita pandang wajahnya lama-lama, kira-kira gimana? Kita pandang wajah orang itu, dia ada kita bicara karena menurut kita. Kalau orang tersebut adalah orang yang mungkin wibawanya luar biasa, terutama para ulama-ulama yang sangat berpengaruh umpamanya. Jarang orang yang berani terlalu lama seperti itu, kecuali dari jauh mungkin. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini Nabi, ini Sayyid. Ciri-ciri warna ini. Oke, paham ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentu lebih dari itu semua kewibawaan beliau. Sampai sahabat ada Abu Bakar, Umar, Utsman, sahabat-sahabat yang besar, jarang mereka yang mampu untuk memandang lama wajah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti yang kedua, kata para ulama, di dalam kitab-kitab sejarah disebutkan ayah beliau saja. Ayah beliau, siapa ayah beliau? Siapa yang Nabi Muhammad? Jadi ayah Nabi siapa? Dari yang jawab. Ngantuk mungkin. Siapa nama ayah Nabi Muhammad? Ya, Sayyidina Abdullah. Dikatakan Sayyidina Abdullah ini laki-laki yang tergagah di zamannya di kalangan orang Arab, terutama di Quraisy. Sampai-sampai semua dedara-dedara Quraisy mereka semua jatuh hati sama namanya Abdullah. Dan kitab sejarah disebutkan ada kalau cari tak percaya cari di kitab tarikh namanya Sirah Halabiyah namanya. Sampai-sampai seperti itu. Rata-rata dedara-dedara Quraisy saat itu sangat bersimpati jatuh hati kepada namanya Abdullah. Bahkan yang lebih mengagumkan yang disebutkan dalam kitab tersebut, ketika beliau menikah dengan Aminah, mungkin kesannya keterlaluan, tapi itulah disebutkan dalam sejarah. Sampai-sampai dedara-dedara Quraisy itu rata-rata patah hati pingsan semuanya karena kerenangan. Gara-gara ayah Rasul SAW yang terkenal dengan kegagahannya memilih satu orang gadis yang namanya siapa? Ami. Apa kata para ulama? Orang tua beliau saja yang sekedar cahaya kenabian itu sekedar apa? Sekedar nyodok. Apa bahasa Indonesianya? Sekedar dititipkan di tubuh beliau sebelum dipindahkan kepada jasad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah begitu gagahnya, sudah begitu efeknya sama wanita. Apalagi bagaimana dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Hanya saja seperti tadi itu semuanya tertutupi gara-gara wibawa yang luar biasa yang Allah letakkan pada diri baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara singkat, kalau kita bahas tentang kegagahan Nabi banyak riwayat. Belum kita bahas bagaimana tangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi sutra dan lain sebagainya. Tapi cukup sampai itu tentang al-jamal. Kita pindah sedikit. Apa yang kedua? Al-kamal. Kamal itu biasa artinya kamal khuluqi, artinya sempurna akhlak. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang sempurna akhlaknya. Bagaimana cara beliau, akhlak beliau terhadap istri-istri beliau, bagaimana akhlak beliau terhadap tetangga beliau. Kalau kita ceritakan apalagi tentang akhlak beliau sangat luas sekali. Cukuplah
pengakuan Siti Aisyah ketika beliau ditanya, wahai Aisyah, apakah bagaimana akhlak Nabi itu? Beliau menjawab singkat, kana khuluquhu Al-Qur'an. Kalau ada orang yang sudah akhlaknya Al-Quran, sempurna sudah akhlak orang tersebut. Nabi SAW tidak perlu dijabarkan secara lebar oleh Siti Aisyah. Oh, Nabi akhlaknya begini, pengasih terhadap anak, pengasih pada sayang terhadap istrinya, sayang terhadap ini. Tidak perlu. Apa kata Siti Aisyah? Kalau pelunggu semua, wahai sahabat-sahabat Nabi, ingin tahu secara terperinci akhlak Nabi adalah Al-Quran. Apa yang ada di dalam Al-Quran semuanya dikerjakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang beliau adalah manusia yang paling sempurna. Kita tidak bisa semuanya. Ya, mana-mana sepertiga. Tidak bisa sepertiga, ya mungkin 1/8. Tidak bisa 20%, ya mungkin 10%. Sambil kita belajar. Nah, untuk itu jamaah sekalian, orang yang memiliki akhlak yang bagus pasti biasanya akan mencintai dia. Yang terakhir, yang ketiga adalah an-nawal. Apa artinya an-nawal? Pemberian. Biasa kalau ada orang yang memberi kita, pasti kita akan cinta kepada orang tersebut. Contoh, ada orang yang memberikan pelunggu, bangkat umpamanya 1 hektar, kira-kira cinta pelunggu kita yang berada itu? Ini pelunggu rumah deh. Apalagi 1 hektar, 10 ada doang. Ada orang seada doang. Seperapat bangku. Kalau ada orang memberikan, pasti kita akan cinta, hormat terhadap orang tersebut. Padahal kita bayangkan itu dunia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kira-kira diberikan pelunggu oleh Nabi? Ayo kita absen satu-satu. Apa kira-kira yang sudah diberikan pelunggu oleh Nabi? Kalau pelunggu tidak tahu yang diberikan oleh Nabi, itu yang menyebabkan cinta kita kurang kepada beliau. Tapi kalau kita insaf merenungi apa yang sudah diberikan oleh Nabi, kira-kira akhlaknya, diajarkan ke akhlak. Apalagi yang paling agung dari semua itu adalah yang diberikan kita oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diajaknya kita untuk mengenal iman dan Islam. Apa artinya harta yang begitu banyak kalau tidak ada iman dan Islam? Coba renungkan. Apa artinya pelunggu kuat, pelunggu sehat kalau tidak ada iman dan Islam? Apa artinya anak-anak, istri, suami kalau tidak ada? Kalau anak-anak, mohon maaf, anak-anak kita umat Islam dikasih anak, orang Kristen dikasih dia anak, dikasih dia anak, dikasih dia orang Hindu anak, dikasih dia anak juga. Orang Hindu dikasih kesehatan, dikasih kesehatan. Orang Hindu umpamanya dikasih harta, kita juga dikasih harta. Atau orang yang lain, agama yang lain dikasih. Tetapi kalau iman, Islam khusus diberikan kepada kita. Alhamdulillah. Yang dengan iman inilah pelunggu tiap pelunggu semua insya Allah akan masuk ke dalam surga. Harta itu akan bermanfaat kalau ada iman. Kali lagi, berapapun banyaknya seseorang bersedekah, kalau dia tidak beriman, kalau dia tidak Islam, tidak ada gunanya sedekahnya. Tidak ada gunanya kebaikan-kebaikannya di dunia. Cukup sampai dunia saja tamat. Di dalam alam kubur siksa, di akhirat disiksa. Tetapi yang membedakan kita adalah iman. Pelunggu beramal 1.000-2.000 rupiah untuk membangun musola, tapi itu landasannya pelunggu beriman, pelunggu sudah Islam, itu bisa menjadi berlipat-lipat nanti untuk membantu kita masuk ke dalam surga. Itulah pemberian Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan setelah kita mengenal minimal 3 tanda supaya kita semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta kita kepada beliau terus bertambah dengan banyak-banyak bersolawat kepada beliau dan banyak-banyak tentunya melaksanakan
sunnah-sunnah beliau. Sunnah artinya jalan hidup beliau. Demikian sekali lagi, kalau kita memperpanjang membahas tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah pembahasan yang panjang. Namanya Maulid. Apa yang Maulid itu sebenarnya istilah ringkasan sejarah hidup kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid itu ringkasan kata para ulama. Jadi harus ringkas, jangan terlalu lama. Makanya dia akan berhenti sampai sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir disampaikan oleh bapak-bapak, para pejabat kita, para pemimpin kita tadi, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kumpulnya di sini menyebabkan kita aman insya Allah daripada bahaya, dan mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama sekali kita mendapatkan syafa'atul uzma, syafaat khusus spesial yang hanya bisa diberikan oleh satu sosok manusia, satu sosok makhluk, dialah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahu a'lam wal hadi ila sabilil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ja'alna fi ma'amdana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi fatina wa fati alana wa qarabatil nabiyina ma'al kutri musa wa zaka Rabbi wafirna wa wafikum lima tatabi wa wafi'na karama warzuqi kulla halalan daima wa akhilasi ya ulama nasrul khairi wa mufakul ashya Rabbana asri lana kulla syukur wa akhiratir rida minka ayyub wa li'anna Rabbana kulla tuyun qabla an tadiyana rusul malu Qawmi isra anta akraman sada Rabbana ya zal jalali wal minan nusyuran diwana wa diwata wa qadna daiman minan fitan wa diya rijala ala sunnah wa suran mumfil asyaya wal buka Rabbana ya zal jalali wal minan nusyuran diwana wa diwata wa qadna daiman minan fitan wa diya rijala ala sunnah wa suran mumfil asyaya wal buka Rabbana ya zal jalali wal minan nusyuran diwana wa qadna daiman minan fitan wa diya rijala ala sunnah wa suran mumfil asyaya wal buka wa salatullahi salsal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabi fihi nasi shifa wa ala al-kirami surafa wa ala sabil masabil qur'an raduka fasabahati al-ansafa al-batin bima ilhamiri ala ma'ashi wa ma'ali wa ala zuriyati wa batini wa zahiri raduka fasabahati al-ansafa al-batin bima ilhamiri ala ma'ashi wa ma'ali wa ala zuriyati wa batini wa zahiri raduka fasabahati al-ansafa
فينا اللهم شفع فينا اللهم شفع فينا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق الفاتحة اللهم وفقنا إلى سبيل الرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Mari kita untuk sama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi yang tanda. Kita dulu. Langsung Cina.